إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسlimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan berbagai macam ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Kemudian salat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Hari berganti hari, kemudian menjadi pekan. Pekan pun berubah menjadi bulan dan bulan-bulan silih berganti sehingga tidak terasa kita sudah berada di ujung dari tahun 1445 Hijriah. Dan tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 1446 Hijriah. Yang mana tentunya di dalam silih bergantinya waktu ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memutar waktu ini, yang menjadikan waktu ini silih berganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang mempergantikan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian terdapat tanda, terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki absar, penglihatan yang tajam, penglihatan yang panjang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim yang cerdas, yang memiliki pikiran ke depan, melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memuhasabah diri kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan sanad hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis, orang yang pintar dan cerdas adalah orang yang mampu memuhasabah dirinya, introspeksi dirinya, menghitung-hitung kekurangan apa yang dia lakukan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia pandai mengamalkan atau melakukan amalan-amalan untuk kehidupan yang ada setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di dalam silih bergantinya waktu, bulan dan tahun yang kita lewati ini, bisa jadi pergantian waktu tersebut menjadi suatu kebaikan dan nikmat bagi seorang hamba, dan bisa jadi dia merupakan tanda kesengsaraan bagi seorang hamba. Dalam sebuah hadis, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tala umruhu
wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini orang yang paling baik, bukan hanya panjang umur, akan tetapi Nabi SAW mengatakan wa hasuna amaluh. Maka panjang umur tidak cukup wahai kaum muslimin. Bahkan bisa jadi panjangnya umur seorang berdampak buruk. Makanya Rasulullah pun ditanya oleh orang laki-laki tadi, ayyun nasi syarr, siapa orang yang paling buruk? Maka beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Maka dari sini hendaklah kita merenungkan bahwasannya panjang umur kita apabila diisi dengan keburukan, dengan amal-amal yang tidak baik, maka itu akan berakibat buruk. Sebaliknya, umur yang panjang yang Allah anugerahkan kepada salah seorang di antara kita, kalau kita isi dengan kebaikan, maka mudah-mudahan itu menjadi kebaikan untuk kita. Yang menjadi tolak ukur adalah amal yang baik, bukan umur yang panjang, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka senantiasa kita memuhasabah diri kita di penghujung tahun ini. Kita lihat kekurangan-kekurangan yang mungkin selama setahun ini kita lakukan. Maka di tahun yang ke depan kita harus menjadi lebih baik daripada di tahun yang telah berlalu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab pada hari kiamat kelak. Dan di antara amalan atau amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita, wahai kaum muslimin. Perhatikan perkara salat. Sudahkah kita melakukan salat 5 waktu? Dan apabila sudah kita lakukan, sudahkah kita melakukannya secara berjamaah? Apabila sudah kita lakukan secara berjamaah, sudahkah kita melaksanakan setiap rukun-rukunnya, wajib-wajib dan sunnahnya, adab-adabnya? Kemudian sudahkah kita khusyuk di dalam salat kita? Kalau masih ada yang kurang, maka hendaklah kita sempurnakan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Wazinu qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian mana yang lebih banyaknya, baiknya atau buruknya. Qabla an tuzanu, sebelum kalian akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat amal kebaikannya, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu, ataupun orang yang buruk, orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Timbang diri kita banyak baik atau buruknya, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjadikan hidup kita dan umur waktu kita ini fursah atau kesempatan untuk beramal saleh, sehingga di hari kiamat kelak kita dapati ternyata timbangan amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal buruknya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa salawatullahi wa salamuhu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, ibadallah, dan perkara yang harus kita ketahui juga berkaitan dengan tahun baru yang akan datang, bahwasannya tidak disyariatkan di dalam Islam seorang muslim merayakan dengan perayaan-perayaan tertentu pada tahun baru ini. Dikarenakan hal tersebut tidak pernah dilakukan dan diamalkan oleh Nabi SAW dan juga oleh para ulama salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun waktu tahun baru yang akan datang, hendaklah kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan kita memperbanyak amal soleh kita, amal soleh yang tidak terikat pada satu waktu tertentu. Tentunya kita jadikan tahun yang akan datang lebih baik dari tahun ini. Adapun merayakan dengan perayaan-perayaan tertentu, baik dengan perayaan-perayaan ibadah atau ritual-ritual yang lainnya,
maka ini perkara yang bid'ah dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama pun menambahkan bahwasanya perkara tersebut fihi tasyabbuh lin nasara, terdapat bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang mereka merayakan tahun baru mereka, tahun baru Masehi dengan perayaan-perayaan yang mereka adakan. Adapun kita kaum muslimin, maka hendaklah mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Di dalam hadis yang lain sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, karena perkara yang baru itu adalah kebid'ahan. Dan bahwasanya kebid'ahan adalah kesesatan, dan kesesatan adalah tempatnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ihdharu, hati-hatilah wahai kaum muslimin, jangan kita ikut-ikutan dalam beramal. Hendaklah kita mencontoh Nabi kita, mencontoh para sahabat dan para ulama kita yang telah menerangkan perkara agama ini dengan sejelas-jelasnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kita lakukan, apa yang beliau tinggalkan pun kita tinggalkan dan tidak kita amalkan. Dan ketahuilah bahwasanya agama Islam telah sempurna, sebagaimana Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Artinya apa yang bukan ajaran Islam di zaman Nabi pun di zaman sekarang bukan ajaran Islam yang tidak boleh kita lakukan. Karena perkara tersebut merupakan perkara yang diada-adakan, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضى يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في غزة يا رب العالمين اللهم أيد هؤلاء يا ربنا يا رب العالمين وألقي على عدوهم الرعب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة